kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, terus mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai buktinya di mana? di situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kabar Bareskrim sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya kita secara akal sehat saja lah kali itu, bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga undang-undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Salam semua teman-teman. Kita kembali di channel ini bersama-sama. Kita telah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik bagi kita, di mana termul ini adalah sangat begitu kuat untuk mempertahankan kebohongan. Beginilah tanggapan teman-teman kita tentang video ini. Dasarnya termul nggak punya otak. Setuju analisa Pak Susno, sangat masuk akal. Manusia penjilat, ngotot banget Pak Susno. Terima kasih memberikan masyarakat edukasi keilmuan kepolisian. Ini orang otak dan memang bukan penjilat Jokowi. Apa yang nggak malu keluarganya? Pak Susno itu benar, netral. Beliau menerangkan diuji dulu di PTUN. Setelah PTUN menyatakan ijazah sarjana asli, barulah dilanjutkan laporan pencemaran nama baik. Aku yang goblok ini mengerti tentang maksud Pak Susno. Disitulah RRT bisa dijadikan tersangka jubirnya. JKW itu kok kelihatan gobloknya. Si penting nyesel sik. Termul bodoh, nggak ngerti hukum. Pak Susno dilawan Jenderal Bintang 3 lu. Identik belum tentu asli. Termul nggak bisa membedakan identik dengan asli. Ciri-ciri orang PKI begitu seperti termul. Ada orang yang sedang ngomong langsung diserobot, nggak punya etika. Termul yang satu ini memang kudu dikandangi nih, nggak bikin gaduh negeri ini. Memang ini Andre Azwan, orang yang tidak malunya mati-matian mempertahankan kepalsuan. Termul itu tidak usah diajak debat. Pak Susno begitu gamblangnya, sehingga orang bodoh jadi pintar dan bisa menebak. Otak termul itu ya nggak jalan butek, pura-pura nggak tahu hukum. Nanya juga ternak Jokowi. Termul takut kehilangan mata pencarian, jadi ngotot doang, tapi otaknya kosong. Hidup Pak Susno, you are the right man. Andi Azwan bodoh tapi nyesal termul. Kalau begini berarti percok ada di belakang Jokiwir. Oh lah gitu toh. Ya namanya aja termul, susah sekelas Pak Susno aja dibantah. Memang kalau termul dan dapat duit gimana caranya, yang penting Jokowi menang. Andi Azwan raja nyesel melulu. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Termul termasuk Andi Azwan otaknya sangat dungu. Saya menilai lebih pintar, pandai dan punya ilmu anak SD. Terima kasih Pak Susno. Pencemaran ilmu dalam penegak hukum. DRI tegakkan kebenaran. Semoga Bapak Susno selalu sehat, awal alfiah dan panjang umur. Gas Bapak Susno diuji, kami setuju dengan Bapak Susno di 2G. Goblok itu termul, tidak tahu apa artinya identik. Memang para termul itu udah membabi buta dalam membela ujungnya, sampai matanya buta, sudah tidak bisa lagi melihat lagi yang benar dan fakta atau logika.
terahno diancok termul orang ngerti hukum kemetus. Hei termul, coba kamu suruh junjungan itu tunjukkan aslinya. Mungkin sudah dulu masalah ini selesai. Untuk Andi Anzong ngomong soal akal sehat, apakah Anda sudah punya akal sehat? Mantap Pak Susno. Itu termul yang tidak ke baginya jabatan, maka nyesal biar makin viral dan terkenal dirinya. Sayangnya dia selalu kalah debat dan argumentasinya. Di mana nama baik bosmu termul? Gak ada adanya kebohongan-kebohongan doang. Sebagai orang Bugis Makassar sangat memalukan melihat si Andi Aswan. Mantap Pak Susno. Ji ini baru orang yang real tahu hukum, tidak seperti Arianto Sutadi yang pro Jokowi. Pak Susno dua ji orangnya netral. Indonesia jangan terulang lagi supaya punya presiden penumpang gelap dengan ijazah yang enggak kelas sah atau tidak sah. Dasar orang tidak tahu. Akal sehat tidak malu. Beginilah orang yang tidak punya malu-malu, tidak beradab, otak kosong, tidak paham hukum, termul. Kalau mau netral atau tentram, segera selesaikan kasus ijazah palsu Jokowi ini yang membuat gaduh negara. Segera buktikan ijazah Jokowi, jangan kesannya melindungi oleh penegak hukum. Apa sih susahnya rakyat yang sudah muak? Modal nekat dan tidak punya malu, asal nyocor nyelir. Termul membela tidak mempunyai bukti otentik. Pak Susno sudahkan geram kepolisian dilawan, sedangkan Pak Andri hanya bisa berkelit saja mentah pah. Andi gawe termul, kelihatan dugunya di hadapan Pak Susno. Wow, udah nggak musim itu relawan, kecuali relawan untuk merebut kedaulatan rakyat. Nah, beginilah teman-teman. Itu komentar daripada teman-teman kita netizen. Karena memang di dalam video ini kita tahu, kita mengerti bahwa debakan-debakan untuk membela JKW ini tidak pantas, tidak benar. Jadi baiklah Pak Susno ini, semangat biar negara ini maju. Salam NKRI harga mati.